Buah huldi sampai sekarang masih menjadi misteri. Kalau memang buah huldi itu buah keabadian, lantas kenapa Nabi Adam dan Hawa tidak abadi? Apakah Allah berbohong? Karena Nabi Adam dan Hawa tetap turun ke bumi dan wafat. Allah tidak berbohong. Nama huldi itu bukan nama yang Allah berikan. Allah tidak menyebutkan secara khusus nama buah dari pohon itu, melainkan hanya menyebutkan, janganlah kamu dekati pohon ini. Lalu, buah apakah itu sebenarnya? Ya nggak ada yang tahu, karena Allah tidak memberitahu. Nama huldi itu sendiri diberikan oleh iblis, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa? Jadi jelas, nama buah itu adalah karangan iblis semata, yang artinya nama asli dari buah itu bukan huldi. Karena huldi atau buah huldi adalah nama yang dibuat-buat oleh iblis. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, diterangkan bahwa Allah sudah mengajarkan Adam segala nama. Ibnu Katsir dan ulama tafsir menjelaskan, Allah benar-benar mengajarkan semua nama sampai barang-barang terkecil pun. Harusnya Adam mengetahui nama asli dari pohon yang dilarang oleh Allah itu. Dan kenapa Adam bisa percaya sama iblis kalau buah itu buah huldi atau buah keabadian? Jadi gini, ternyata huldi itu bukan nama buah, tapi sebutan saja untuk merayu Adam karena iblis bilang ini sebuah keabadian atau ini buah huldi, bukan merujuk pada nama buah tersebut. Bisa jadi pohon ini sejenis tumbuhan lainnya yang tumbuh di surga. Hanya saja khusus pohon kayu yang satu ini dilarang untuk didekati dan itu perintah Allah ke Adam. Atau bisa jadi pohon itu satu-satunya di surga dan Adam sudah mengenali pohon tersebut. Itu pohon apa dan namanya apa. Dalam kitab Qasasul Anbiya halaman 22 disebutkan bahwa para sahabat meriwayatkan bahwasanya orang Yahudi itu menganggap jika pohon atau tumbuhan yang dilarang itu adalah gandum. Kalau ditelusuri ini merupakan pendapatnya Rabbi Yehuda dan ini tertulis dalam Talmud Barakot 40a. Mujahid juga berpendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah alatinah atau pohon tin. Hal ini juga disetujui oleh orang Yahudi, Rabbi Nehemia, karena menurutnya dengan daun pohon tin lah Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Di Eropa Barat sejak era Renaissance, para pelukis mengganti buah tin dengan buah apel sebagai buah terlarang itu. Maka tidak heran sampai sekarang banyak yang menggambarkan buah terlarang itu sebagai buah apel. Sebenarnya buah apa huldi itu? Jawabannya, Allahu alam. Tidak ada yang tahu pastinya. Karena Allah tidak menyebutkan nama buahnya. Itu tandanya tidak penting mencari tahu tentang itu. Karena kalau ada faidah atau manfaatnya serta maslahatnya, tentu Allah sudah mengabarkan nama buahnya. Karena bisa jadi buah dari pohon terlarang ini, pohon yang khusus ada di surga dan tidak ada di bumi. Sehingga kita tidak bisa melihat dan mencari tahu buah yang serupa dengan itu. Kalau Adam sudah tahu nama buah itu, kenapa Adam masih tergoda? Jadi gini, yang menggoda Adam itu bukan iblis, tapi melalui Hawa. Iblis menggoda Hawa, Hawa menggoda Adam. Dan Iblis memberikan informasi baru dan bersumpah atas nama Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, menurut Ibnu Abbas, Adam dan Hawa meyakini janji dengan menyebut nama Allah tidak mungkin berbohong, termasuk janji dari Iblis itu. Namun, dugaannya salah, Iblis terlalu licik. Karena ketika Allah melarang untuk mendekati pohon itu, Allah tidak memberikan alasan kenapa dilarang. Akan tetapi, Iblis mengatakan jika Allah melarang memakan buah yang Iblis sebut itu buah huldi atau keabadian, karena Allah tidak mau Adam menjadi malaikat dan hidup abadi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 20. Di sini, kita melihat bagaimana Iblis berdusta atas nama Allah dan bersumpah palsu. Dari kisah ini juga kita belajar tidak semua yang Allah haramkan atau Allah larang, kita harus tahu alasannya. Sebagaimana Allah tidak menjelaskan kepada Adam kenapa buah itu dilarang. Dan Adam tidak bertanya kenapa buah itu Allah larang. Bukankah yang dilarang itu mendekati pohonnya, bukan memakan buahnya? Ini tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Janganlah kamu dekati pohon itu. Lantas, kenapa Adam dan Hawa dihukum ketika mereka memakan buahnya, bukan ketika mendekati pohonnya? Jadi gini, melarang potensi terjadinya lebih baik daripada langsung melarang perbuatannya. Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, larangan untuk mendekati sesuatu itu lebih efektif daripada langsung melarang pada sesuatu itu sendiri. Atau to the point. Larangan demikian akan membuat orang lebih menjauhi potensi-potensi yang membuatnya terjerumus dari suatu kesalahan. Contoh, dalam Al-Quran Allah melarang mendekati perbuatan zina. Logikanya, mendekatinya aja dilarang, apalagi melakukan zina. Sama halnya mendekati pohon saja dilarang, apalagi memakan buahnya. Dalam fikih disebut saduz zari'ah, yaitu memotong jalan atau potensi terjadinya keburukan atau dosa maksiat. Karena mencegah terjadinya potensi perbuatan buruk itu lebih baik daripada mencegah perbuatannya secara langsung. Oh iya, ada yang bilang juga kalau buah huldi itu kiasan saja untuk menjelaskan perbuatan hubungan seksual Adam dan Hawa. Sehingga larangan buah huldi itu merujuk larangan berhubungan. Kalau untuk itu gue belum bisa verifikasi kebenarannya.
Gue belum menemukan ulama tafsir mana yang mengatakan demikian. Karena kalau kita membaca ayatnya, maka jelas pohon yang dimaksud adalah pohon secara harfiah, bukan secara kiasan. Makanya, iblis mengatakan jika memakannya akan diangkat malaikat dan abadi. Makanya jadi aneh jika peristiwa makan buah huldi itu dikiaskan sebagai hubungan kelamin. Karena bagaimana bisa berhubungan kelamin bisa diangkat menjadi malaikat, sedangkan malaikat tidak berhubungan badan. Gitu ya. Terus ada juga yang mengatakan buah huldi itu adalah buah pengetahuan. Oh, kalau itu merupakan cerita versi Kristen, bukan versi Islam. Dan untuk versi Kristen, bukan ranah gua yang menjelaskan. Gua hanya menerangkan cerita versi Islam. Jadi, terserah mau percaya versi Islam monggo, atau percaya versi Kristen monggo. Tergantung keimanannya masing-masing. Agamamu, agamamu, dan agamaku, agamaku. Itu kata Rasulullah. Biar hidup kita saling bertengah rasa dan toleransi. Oke? Ngerti kan sekarang?